Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pemuritan seri pengajaran zaman akhir bagian yang pertama, dan kita sudah masuk pada sesi ke-14. Kalau saudara belum mengikuti dari sesi-sesi sebelumnya, saudara bisa cek pada kolom deskripsi, di situ sudah ditayangkan atau sudah ditampilkan urutan-urutannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan membimbing kami sampai pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan jauh lebih dalam lagi, terus menerus untuk mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman yang sudah termaktub di dalam kitab Wahyu. Kiranya Tuhan bimbing kami, ya Roh Kudus, supaya kami dapat memahami setiap apa yang akan kami dengarkan pada kesempatan kali ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita masuk pada sesi yang ke-14 dalam spaza bagian yang pertama atau spaza musim yang pertama. Kita mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman dan totalnya ada 17 sesi. Kita masuk kali ini pada sesi yang ke-14, yaitu pencurahan 7 cawan. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 16. Saya tidak tampilkan di sini, tapi kita dengarkan saja melalui Alkitab. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Nah, ini mengawali pencurahan 7 cawan murka Allah, atau dalam LAI di situ ditulis ke-7 malapetaka. Ya, kita kembali dulu flashback pada apa yang sudah kita pelajari dari sesi 1 sampai sesi yang ke-13. Dari spaza musim yang pertama tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, ada 3 bagian yang kita pelajari. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kemudian peristiwa saat kedatangan Tuhan Yesus, dan yang ketiga adalah peristiwa setelah kedatangan Tuhan Yesus. Jadi patokannya adalah Kristus yang datang kembali, kemudian dari situ kita bagi jadi 3, sebelum dia datang, saat dia datang, dan setelah dia datang. Pada peristiwa-peristiwa sebelum Yesus datang, kita sudah mempelajari ada beberapa hal yang terjadi, yaitu pembukaan 7 meterai. Setelah pembukaan 7 meterai, di situ ada pernikahan Yesus Kristus dan gereja. Ini adalah pernikahan secara spiritual atau secara rohani. Saudara bisa kembali pada sesi yang khusus membahas hal ini. Sekali lagi saudara bisa cek di kolom deskripsi. Setelah pernikahan antara Kristus dengan gerejanya, maka terjadilah peniupan 7 sangkakala. Pada sangkakala yang keempat, deklarasi antikristus, kemudian gereja disingkirkan ke padang gurun, sementara gereja yang tidak bersungguh-sungguh dalam pengiringannya pada Tuhan tertinggal untuk masuk pada sangkakala yang kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu pada masa pemerintahan antikristus. Setelah itu kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu peristiwa saat Yesus turun dari sorga. Bahasa Alkitabnya di situ tertulis turun dari surga. Maka ketika Yesus turun ada 2 momen yang terjadi sekaligus, yaitu orang percaya yang sudah mati sejak zaman dulu sampai pada kedatangan Kristus itu, ya termasuk orang-orang gereja-gereja yang tertinggal dan masuk dalam masa antikristus, mereka mati martir, mereka diselamatkan atau dibangkitkan, mereka dibangkitkan. Kemudian momen peristiwa yang kedua adalah orang percaya yang waktu itu masih hidup, mereka diubahkan. Setelah itu kedua kelompok ini akan diangkat ke awan-awan. Semua orang percaya tadi diangkat, baik yang diubahkan maupun yang dibangkitkan akan diangkat ke awan-awan. Kemudian ada pertemuan di udara.
menyongsong kedatangan Kristus. Jadi Kristus turun dari surga di angkasa, kemudian orang-orang percaya menyambut, ya, mempelai, menyambut Kristus di awan-awan. Ketika peristiwa di awan-awan itu ada pengadilan Kristus, di mana di situ dinyatakan pahala atau upah kita, buah yang kita sudah kerjakan semasa hidup bagi Tuhan, itu akan diberikan dalam rupa upah atau kemuliaan. Ya, ini terjadi di udara atau di angkasa. Setelah atau sementara itu, sementara terjadi pengadilan Kristus atau ketika semua orang percaya sudah berada di angkasa atau di awan-awan bersama dengan Kristus yang turun dari sorga, maka orang percaya orang yang tertinggal di bumi, orang-orang durhaka sisanya akan mengalami yang namanya pencurahan 7 cawan murka Allah. Saya gambarkan skemanya kira-kira seperti ini. Ya, pada momen Yesus turun dari sorga, kemudian orang-orang percaya yang sudah mati sejak zaman dulu dibangkitkan, kemudian orang percaya yang masih hidup diubahkan, ya, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kemudian kedua kelompok ini menyongsong Kristus di awan-awan. Ya, kita melihat di sini pengangkatan ini yang disebut oleh gereja-gereja tertentu sebagai rapture, ya, pengangkatan di dalam awan-awan atau di angkasa ini terjadi pembagian pahala atau pengadilan Kristus. Ada lagu-lagu Pantekosta klasik yang berkata, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia, Tuhan datanglah, angkat kita semua. Ya, angkat kita semua. Baik orang-orang percaya zaman dulu maupun orang-orang yang masih hidup, orang-orang percaya yang masih hidup diubah, yang sudah mati dibangkitkan. Itu kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang percaya. Kemudian kedua kelompok ini menyongsong Kristus di awan-awan. Tuhan datang kumpulkan anak-anaknya. Oh haleluya. Maka ada lagu yang melagukan seperti, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya, ini pertemuan ini yang dimaksud adalah pertemuan ini, saudara. Orang mati, orang percaya mati dibangkitkan, orang percaya yang masih hidup diubahkan, kemudian keduanya diangkat ke awan-awan menyongsong Kristus yang telah turun dari sorga, dan di situ terjadi pertemuan di udara. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ya, ini terjadi di udara, saudara. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan betapa indahnya pertemuan itu, saudara. Bukan karena ada pembagian upah, tetapi ada reuni akbar, reuni besar-besaran antara umat Tuhan, pengikut Kristus yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang menerima, yang mengakui Kristus, yang menerima Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Sejak zaman purbakala sampai di momen sebelum Kristus datang itu berkumpul jadi satu di awan-awan permai. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dan manis. Artinya apa, saudara? Ketika semua orang percaya dari berbagai abad, ya, dari sepanjang sejarah manusia itu telah naik, diangkat ke awan-awan, maka sudah tidak ada lagi orang-orang percaya yang tertinggal di bumi. Yang tertinggal pada gambar yang saudara lihat situ hanyalah antikristus dan pengikut-pengikutnya, atau disebut orang durhaka. Nah, ketika semua umat Tuhan telah naik, diangkat, maka seluruh permukaan bumi itu bersih dari anak-anak Tuhan. Artinya hanya tinggal orang-orang durhaka, pengikut antikristus. Maka disinilah terjadi Wahyu pasal 16. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu,
pergilah, tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah. Umat Tuhan, pengikut Kristus, sepanjang segala abad tidak menerima murka Allah. Itu adalah janji yang sudah terus menerus dikabarkan oleh para nabi, para rasul, dan terus menerus dikabarkan bahwa pengikut Tuhan tidak akan pernah menerima murka Allah. Maka ketika murka Allah itu ditumpahkan ke atas bumi, di atas bumi sudah tidak ada pengikut Tuhan atau umat Tuhan. Mereka semua sedang berada di udara bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita mulai Wahyu 16 ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka apa di situ saudara? Timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, maka murka yang pertama ini dituangkan ke atas bumi, terjadilah semacam penyakit sampar yang sangat luar biasa menyakitkan bagi orang-orang yang mengikut anti Kristus. Belum selesai penderitaan pada cawan, karena cawan yang pertama, maka ayat 3 ini kemudian dilanjutkan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ini bisa kita pahami sebagai laut yang tercemar atau polusi laut. Saudara, laut itu salah satu sumber bahan makanan kita ada di dalam laut. Kemudian penghasil oksigen terbesar bukan hanya hutan, saudara, tetapi juga laut. Laut itu mengeluarkan oksigen yang untuk keberlangsungan hidup makhluk yang ada. Tetapi ketika laut tercemar, kisahnya berbeda, saudara. Polusi laut itu menimbulkan sakit yang luar biasa bagi orang yang ada di atas bumi, yang tertinggal, yaitu pengikut antikristus dan antikristus itu sendiri. Kemudian cawan yang ketiga ditumpahkan ke atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Ini juga berbicara tentang krisis air. Krisis air terjadi bukan hanya pada air laut atau air asin, tetapi juga pada air tawar. Air yang ada di darat. Ini menimbulkan suatu penderitaan yang tidak langsung membuat orang itu mati, saudara, tetapi tersiksa. Ya, inilah murka Allah bagi dosa-dosa yang ada di dunia, saudara. Kemudian yang keempat, cawan yang keempat, kita melihat di situ kita baca ayat yang ke-8, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, saudara, beberapa waktu lalu kan ada peristiwa di mana panas tinggi, ya, yang sangat suhu yang sangat tinggi itu bahkan sampai membakar hutan, bahkan sampai menewaskan banyak orang di Eropa. Ini belum pencurahan cawan, tetapi semua yang terjadi ini Tuhan ingin tunjukkan bahwa semua yang tertulis itu masuk akal. Mungkin kita kan berpikir, mana ada panas yang sampai menghanguskan, maksudnya situasi yang terlalu panas sampai itu membunuh orang, sampai itu membakar. Faktanya ada, saudara bisa cek saja berita-berita yang tersebar di mana hutan-hutan di California, kalau saya tidak salah sebut, hutan-hutan di Amerika, di Australia mengalami kebakaran karena panas yang sangat tinggi. Karena panas sampai mengalami kebakaran dan itu menghanguskan banyak tempat. Ini belum pencurahan cawan, saudara, tetapi sudah disepil atau sudah dikasih tahu dikit-dikit sama Tuhan bahwa semua yang tertulis ini masuk akal untuk terjadi. Kemudian terjadi yang pencurahan cawan yang kelima, ditumpahkan,
ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ada kegelapan yang menimbulkan kesakitan. Untuk hal ini saya tidak bisa mengimajinasikan untuk lebih lanjut lagi seperti apa, tetapi firman Tuhan bilang ada kegelapan yang menyakitkan. Kita lihat beberapa foto-foto seperti ini ya saudara, bencana-bencana alam yang terjadi, yaitu gempa bumi, kemudian ketika gempa bumi terjadi listrik padam sehingga tidak ada akses listrik, terjadi kegelapan berhari-hari. Tapi saya tidak tahu apakah yang dimaksud kegelapan itu seperti ini atau yang lain. Tetapi intinya sama, yaitu ada terjadi kegelapan yang menyakitkan pada cawan yang kelima. Kemudian di sini ini juga bicara tentang gunung berapi yang meletus, yang menimbulkan juga kegelapan sehingga banyak korban bergelimpangan. Itu pencurahan cawan yang kelima. Kita lanjut lagi. Setelah itu Tuhan mencurahkan cawan yang keenam, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah saudara, begini saudara, pada cawan yang keenam sungai Efrat dikeringkan sebagai jalan untuk raja-raja yang tertinggal pada waktu itu di bawah pemerintahan Antikristus dan Antikristus itu sendiri untuk menuju tempat suatu lokasi pertemuan dengan Kristus, di mana di situ nanti Kristus akan turun berjejak kakinya di atas bukit. Kita akan lihat itu nanti. Tetapi ini saudara, saya kasih petanya, ini adalah sungai Efrat, kemudian sebelah kanan itu bagian timur, sebelah kiri itu bagian barat, atas itu utara, bawah itu selatan. Ya, kalau kita lihat petanya di sini, maka raja-raja itu datang dari timur ke arah Yerusalem. Ya, Yerusalem atau Israel di situ saudara lihat di petanya itu ada di sebelah barat sungai Efrat. Berada di sebelah barat sungai Efrat. Nah, ini sungai Efrat. Sungai ini dikeringkan dan ini bagian timur. Nah, jalan ke arah Bukit Zaitun atau di sebelah barat sungai Efrat itu harus melalui sungai itu. Itu sebabnya ketika cawan ke-6 ditiup, sungai ini kering, maka ini berbicara tentang persiapan perang yang akan terjadi antara Kristus pengikutnya dan juga antikristus pengikutnya. Kita melihat saudara, lanjut ya, ini nubuatan Zakaria dalam Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya, kaki Mesias di situ ya, kakinya Mesias akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Nah, Bukit Zaitun ini posisinya, coba sebentar ya, saya ulangi lagi. Ya, saudara melihat di situ ada peta Yerusalem, saudara bisa temukan di daerah sekitar peta ini di bagian kiri bawah ya, di Yerusalem itu. Bukit Zaitun itu terletak di sebelah timurnya Yerusalem. Sedangkan Sungai Efrat itu berada di sebelah timurnya Yerusalem. Artinya Bukit Zaitun ini terletak di antara Sungai Efrat dan Yerusalem. Sekalipun sebenarnya bukan tepat di tengah-tengah, tetapi lebih ke Yerusalem itu sendiri. Nah, di situ nanti pertemuan antara Kristus dengan umatnya dan pertemuan antara antikristus dengan Kristus itu, saudara ya. Jadi ada pertemuan di situ. Kita melihat ya, di sini dari timur mereka datang melintasi Sungai Efrat, jalan ke arah Bukit Zaitun di sebelah barat Sungai Efrat, dan posisi Bukit Zaitun itu enggak sampai ke Yerusalem kota, tetapi di sebelah timurnya Yerusalem. Kita melihat pada waktu itu kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Ya, ini gambaran Bukit Zaitun, saudara. Ini adalah foto dari Bukit Zaitun. Kalau digambarkan, posisi
pencurahan cawan pertama sampai ke-6 itu kan pengikut Kristus bersama Yesus itu berada di angkasa, di awan-awan atau di udara. Sementara itu antikristus dan pengikutnya berada di permukaan bumi. Ketika cawan ke-6 itu ditumpahkan, persiapan pertemuan antara Kristus dengan antikristus beserta dengan umatnya, maka kaki Kristus itu berjejak. Artinya Yesus turun dan menjejakkan kaki di permukaan Bukit Zaitun bersama dengan umat Tuhan yang telah bersama-sama dia, yang terhindar dari cawan murka Allah itu. Ya, turun ya, seperti ini gambarannya. Kristus turun bersama dengan pengikut-pengikutnya menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun, maka terbelahlah. Di situ dikatakan ya, terbelahlah. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ketika Kristus berjejak di atas Bukit Zaitun, terbelahlah bukit itu dan terbentuklah lembah di antara keduanya, di antara Bukit Zaitun, dan pasukan Kristus itu datang. Maka cawan yang ke-7 ya kan disambut nih sama antikristus dan pengikutnya. Cawan yang ke-7 ditumpahkan, coba kita lihat. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Coba saudara perhatikan di situ menariknya. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu dan menjadi 3 bagian sampai seterusnya. Saudara, maka teringatlah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara berpikir bahwa perang Harmagedon itu ada kontak senjata antara Kristus dengan antikristus, ya Kristus dan umatnya dengan antikristus dan pengikutnya, maka itu adalah imajinasi yang keliru. Perang Harmagedon tidak benar-benar terjadi perang, atau kalau saudara bayangkan seperti di film-film, ini kubunya antikristus menembakkan sesuatu ke arah Kristus yang datang dari udara bersama dengan pengikutnya, turun menjejakkan kaki, kemudian disambut antikristus dengan bom-bom, ditembak, ciu, kemudian dibalas oleh Kristus dan pengikutnya, dikasih tameng sama malaikatnya, dibalas kasih serangan laser lah atau apalah yang keluar dari pengikut Tuhan. Nah, tidak seperti itu yang terjadi, saudara. Karena sebelum terjadi kontak senjata, sebelum terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya, Yesus akan membunuh antikristus dan pengikutnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. 2 Tesalonika 2 ayat 8b. Betapa dahsyat Tuhan yang kita sembah. Pembunuhan atau membunuh sesuatu itu tidak perlu pakai alat-alat teknologi canggih dan lain sebagainya. Membunuh di situ ditulis dengan nafas mulutnya. Kemudian mati antikristus dan juga pengikut-pengikutnya. Di dalam kitab Wahyu diberikan tambahan penjelasan di situ. Ada gempa bumi yang pada akhirnya menghanguskan permukaan bumi. Nah, saudara bisa melihat di situ terjadi kekacauan di permukaan bumi, tetapi umat Tuhan sama sekali tidak tersentuh dengan antikristus atau senjatanya. Sehingga perang Harmagedon itu sebenarnya adalah suatu peristiwa di mana Allah mengalahkan musuhnya. Bukan peristiwa di mana Allah berperang dengan musuhnya. Kalau disebut berperang, itu artinya ada kontak senjata dulu,
tembak-tembakan dan lain sebagainya baru menang. Tetapi tidak, perang Harmagedon itu adalah peristiwa di mana Allah mengalahkan musuhnya. Ketika Kristus dan pengikutnya yang setia itu ada di awan-awan, umat Tuhan itu ada di awan-awan, bersiap untuk turun, disambut oleh antikristus dan para pengikutnya. Ketika mereka bertemu, belum terjadi suatu kontak, maka Kristus membunuh musuh-musuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu pengharapan apokaliptik atau pengharapan yang sangat meneduhkan jiwa, karena di mana posisi kita hari-hari ini tidak benar-benar bebas, sekalipun kita telah dibebaskan oleh darah Kristus dari dosa kita, tetapi ruang gerak kita dibatasi karena dunia ini masih seolah-olah itu yang durhaka ini masih menang, yang jahat ini masih berkuasa, yang orang-orang yang gak takut Tuhan ini masih dibiarkan bebas makmur, bahkan menindas orang benar. Tetapi apakah itu berarti pengikut Tuhan atau umat Tuhan itu kalah? Apa yang saudara alami hari-hari ini bukanlah akhir cerita dari semua kenyataan hidup yang akan Tuhan nyatakan kelak nanti. Dan kita mungkin sempat berpikir, kenapa? Kan Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apapun. Ketika Tuhan tahu manusia itu berdosa, kenapa enggak langsung dengan kemahakuasaannya itu langsung dihentikan oleh Allah? Kenapa dibiarkan dulu, baru nanti nunggu zaman atau nunggu momen perang Harmagedon baru terlaksanalah murka Allah bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi di atas muka bumi. Kenapa tidak dari sekarang saja, kok Tuhan sekarang diam-diam aja? Nah, kita perlu tahu 3 hal mengenai penghakiman Allah yang sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama, kenapa kejahatan tidak langsung dihentikan oleh Allah? Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil. Karena keadilan Allah, maka Dia harus membiarkan dosa menerima akibatnya. Dalam Wahyu 15 ayat 3, ini bisa dijanjikan, ini biasanya kita jadikan lagu, kita nyanyikan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Saudara, kalau menyanyikan pujian ini, jadikan pujian ini trigger untuk mengingat peristiwa Harmagedon, di mana keadilan Allah dinyatakan di situ. Sehingga hati kita penuh dengan syukur, penyembahan kita benar-benar mengalir dari hati kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh haleluya saudara, besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan bagi kita dan untuk seluruh bumi. Dia Allah yang maha kuasa, Dia bukan hanya benar, tetapi Dia juga adil. Dan karena keadilan Allah ini, maka Dia harus membiarkan dosa menerima akibatnya. Coba kita lihat Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Maka hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sebentar saudara, saya bacakan dulu dari Alkitab ya. Roma pasal 2 ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Menimbun murka atas dirimu pada hari di mana murka Allah dinyatakan. Ketika orang jahat hari-hari ini melakukan kejahatan mereka, Allah tidak tinggal diam. Allah perhitungkan kejahatan-kejahatan mereka sebagai menabung, ya, sebagai tabungan mereka sendiri. Mereka menabung kejahatan untuk ditimpakan ke atas mereka sendiri. Semakin mereka berbuat jahat, kejahatan itu diibaratkan menimbun murka Allah. Nah, ini dibiarkan Tuhan
Karena keadilan Tuhan. Kalau saudara melihat, siapa yang menabur itu harus menuai sesuatu. Jangan belum dituai, belum menuai, belum berbuah, sudah dipotong. Itu tidak adil, saudara. Kalau kita suka nanam sesuatu, adil adalah ketika kita menuai apa yang kita tabur. Ketika orang-orang menuai atau menabur kejahatan, menabur dosa-dosa dan semua perilaku-perilaku yang keji di hadapan Allah, maka Allah biarkan itu bertumbuh supaya mereka menuai apa yang mereka tabur. Bukankah Allah adil dalam hal ini, saudara? Kalau mereka melakukan kejahatan, kemudian Allah langsung hentikan. Bagi kita itu bukan sebuah keadilan. Karena mereka menabur sesuatu, mereka tidak menuainya sesuai dengan apa yang mereka tabur. Bagi mereka juga dalam perspektif Allah, itu bukan suatu keadilan. Karena saya kan sudah nabur kejahatan, masa saya tidak menuai apa yang saya sudah tabur? Itu bahasa sindirannya. Allah biarkan bibit-bibit kejahatan itu tertanam dan juga bertumbuh seiring waktu. Tuhan tidak langsung hentikan. Tuhan bisa hentikan, tetapi karena Dia adalah Allah yang adil, Dia biarkan supaya orang yang menabur kejahatan itu menuai akibatnya. Ini alasan yang pertama. Kalau saudara bertanya-tanya, dunia hari-hari ini jahat, kenapa Allah yang maha baik tidak langsung menghentikan kejahatan yang ada di muka bumi ini? Perlu waktu untuk mereka mempertumbuhkan taburan mereka, yaitu kejahatan mereka. Kalau Allah hentikan sekarang juga, dosa atau kejahatan yang sudah terjadi sejak zaman dulu kala tidak diperlakukan secara adil. Allah biarkan sampai momennya pas, tepat, sesuai dengan perhitungan Allah atau sesuai dengan ketetapan Allah, maka di saat itulah kejahatan-kejahatan yang mereka tabur itu berbuah. Buahnya adalah cawan murka Allah. Kita lihat Roma 2 ayat 6 sampai 8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. So, Allah biarkan karena Allah adil, dan Allah akan putuskan keputusannya pada waktunya yang tepat sebagai balasan terhadap setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di muka bumi ini. Memang saudara, kadang-kadang kita jengkel ya. Kok Allah itu tidak segera melakukan sesuatu gitu? Kok Allah tidak segera bertindak untuk mengatasi semua kejahatan yang ada di muka bumi ini? Saudara melihat banyak orang saling membunuh satu sama lain. Membunuh keluarganya sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri, suaminya dibunuh, orang tuanya dibunuh. Kejahatan itu tidak berhenti sekalipun hukum manusia yang sudah diatur sedemikian rupa itu ditegakkan mati-matian. Tetap kejahatan itu ada. Padahal kan Tuhan kita Allah yang baik. Kenapa kejahatan itu tidak segera dihentikan? Kalau saudara percaya Tuhan itu Allah yang baik, maka saudara tahu alasannya kenapa Tuhan membiarkan mereka hari-hari ini terus-menerus berbuat kejahatan. Dia baik, saudara. Dia biarkan orang menuai apa yang mereka tabur. Maka sebelum masa penuaian itu tiba, tidak mungkin Allah langsung menghentikan begitu saja. Alasan yang kedua, kenapa kejahatan tidak segera dihentikan? Karena kasih Allah. Karena kasih Allah, maka Dia sediakan alasan supaya kita dapat berharap, menginginkan dan mengasihi Tuhan. Ketika saudara dibiarkan hidup di tengah-tengah penderitaan dan kejahatan, saudara didorong, digerakkan oleh kemanusiaan saudara, kelemahan, keterbatasan saudara untuk semakin berharap dan menginginkan Tuhan. Coba saudara baru ngomong,
Tuhan tolong hentikan kejahatan. Langsung Tuhan hentikan. Apakah kita punya perasaan cinta yang sama, pengharapan yang sama ketika hidup dalam kenyamanan? Allah membiarkan kejahatan terjadi karena Allah ingin kita berinteraksi dengan Dia dalam cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang selalu haus, berharap pada Dia, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi hari ini, di mana kita hidup di dalamnya, kita mengalami kejahatan, kita mengalami penderitaan-penderitaan di dalam keluarga, dalam bisnis, dalam sekolah kita. Dia ingin kita kembali kepada Tuhan, berharap, menginginkan Dia lebih dari semua yang kita alami, kita miliki di dunia ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tetapi Tuhan tidak membinasakan. Tuhan tidak membinasakan siapa yang Dia kasihi. Kita mengalami penderitaan tidak akan sampai binasa. Penderitaan yang kita alami untuk semakin menghubungkan hati kita bergantung penuh pada Tuhan. Bagaimana kalau hidup saudara sangat makmur tanpa permasalahan hidup, tanpa kejahatan manusia terjadi di sekitar saudara, tanpa penderitaan. Saya mau bertanya kepada kita, apakah saudara masih berharap sama Tuhan pada situasi yang demikian? Bukankah selama ini pengharapan itu muncul dan semakin kuat di dalam hati saudara ketika saudara dalam tekanan? Allah ingin hubungan yang berkualitas. Allah ingin kita meresponi cintanya dengan cinta kita tulus kepadanya. Maka selain Allah membiarkan kejahatan ini masih terjadi hari-hari ini, selain karena keadilan Allah, juga karena Allah mengasihi kita. Allah ingin kita punya hubungan yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Sama seperti ilustrasi anak bungsu yang dibiarkan pergi keluar. Dia tahu betapa pentingnya sosok seorang bapa ketika dia mengalami sesuatu musibah di luar rumahnya. Bayangkan ketika kita hidup dalam serba kenyamanan, kemakmuran, semuanya sekali minta langsung jadi, tidak ada masalah yang terjadi. Semuanya harmonis. Teman-teman kita saling mendukung. Wah, semuanya serba enak. Hidup kita sehat 100% dari awal lahir sampai kita mati. Tapi BTW saudara, orang yang sehat terus gak akan pernah mati kan? Tentu orang mati karena kita tahu bahwa tubuh kita ini tentu pada waktunya pasti akan mengalami suatu sakit penyakit. Kalau kita semuanya serba sehat, serba makmur, serba ada, semua lingkungan kita baik, saya ragu kalau di tengah situasi seperti itu kita masih berdoa dan menangis, Tuhan kasihanilah kami bergantung penuh padamu. Saya ragu doa itu bisa muncul di tengah-tengah situasi yang makmur. Tuhan tahu benar apa yang menjadi identitas kita. Dia tahu benar. Dan apa yang terjadi hari-hari ini itu karena Dia tahu benar siapa kita. Dia tahu benar apa yang harus terlaksana di atas muka bumi ini. Kalau hari-hari ini kejahatan itu masih dibiarkan terjadi, Dia tahu benar cara mengasihi saya dan saudara. Dia tidak mau hati kita terpaut pada segala sesuatu yang menyamankan kita. Karena kita masih dalam natur dosa kita. Berbeda nanti ketika kerajaan 1000 tahun dan di masa kekekalan yang akan kita lihat sesi-sesi selanjutnya. Kita lihat alasan yang ketiga, karena kemurahan hati Allah atau kemurahhatian Allah. Maka Allah tidak segera menghentikan kejahatan. Karena kemurahhatian Allah, maka Dia beri kita kesempatan untuk menikmati proses pertobatan dan pembaharuan. Saudara, proses pertobatan sekalipun itu ada unsur air mata di dalamnya,
sampai sesenggukan, nangis-nangis menyesali dosanya. Itu adalah proses yang indah loh saudara. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, pertobatan, pembaharuan itu tidak terjadi otomatis. Harus melalui yang namanya proses. Dan karena itulah justru kita bisa menikmati indahnya perubahan yang terjadi dalam diri kita. Bayangkan kalau kita dari orang lama, orang yang buruk, kemudian kita percaya Kristus, lalu Roh Kudus itu mengubah kita otomatis tanpa kita melakukan sesuatu. Wah, ketika saya percaya Yesus, tiba-tiba seret, langsung berubah baik. Adakah sesuatu yang indah saudara bisa nikmati di dalam pengalaman yang seperti itu? Bagaimana jika pengalaman yang seperti ini saudara? Ketika saudara dulu buruk, banyak kejahatan yang saudara-saudari itu saudara lakukan, dan saudara menerima Yesus, saudara membiarkan hati saudara dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Perlahan demi perlahan saudara tahu perubahan hidup saudara. Loh, saya bisa seperti ini ya karena firman Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam hati saya. Wah, semakin hari saudara perubahan yang disadari adalah sesuatu yang menyenangkan. Perubahan yang disadari adalah sesuatu yang dapat dinikmati. Dan bagaimana bisa kita menyadari perubahan itu adalah dengan proses. Bagaimana proses itu bisa terjadi adalah dengan Tuhan membiarkan masa ini terjadi. Karena di tengah masa-masa yang sukar ini, proses itu terlaksana. Tanpa masa yang sukar, tidak ada proses pembentukan. Perang batin di mana saudara pada akhirnya menang. Firman Tuhan yang ada dalam hati saudara menang atas segala sesuatu yang saudara alami dalam nafsu saudara. Ini sebuah kemurahan Allah. Kalau Allah membiarkan terlebih dahulu kejahatan itu ada. Puji Tuhan saudara, betapa baik Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya tak berkesudahan. Mari kita akhiri sesi yang ke-14 ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu bahwa pada waktunya nanti Engkau akan membalas setiap perbuatan jahat manusia. Mungkin sekarang kami masih Tuhan izinkan untuk melihat kejahatan itu merajalela di rumah kami, di kantor, di toko, di pasar, di sekolah, di kampus, dimanapun mungkin seolah-olah Tuhan diam. Tapi itu semua karena Tuhan ingin apa yang mereka tabur itu mereka tuai pada waktunya nanti. Berikan kami kesabaran dengan terus berharap pada firman-Mu, supaya kami tidak terkecoh dengan tipu daya muslihat iblis yang berusaha menarik kami dari iman kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun langkah hidup kami sampai seterusnya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa.